Mungkin dari udah preparing for internship nih, mungkin sekarang kita lanjut ke di Freeport-nya sendiri. So far tadi udah ada sneak peek ya. Mungkin boleh di-elaborate lagi pengalaman kerja sebagai intern nih, apalagi di perusahaan besar ya. Apakah ada yang mungkin membuat kamu Fit nih culture shock nih dari anak kuliah jadi sekarang pekerja gitu, karyawan. Oke, ya pertanyaan yang kayaknya wajib ditanyain ya kalau Ya. orang baru kerja gitu. Iya, kalau jadi di Freeport itu kita itu kerja eh, nggak cuma ngerjain kayak ngebantuin karyawan-karyawan atau mentor-mentor lead di sana gitu ya. Jadi kita benar-benar di-assign kerjaan yang memang tidak bisa kita bilang tidak membeda-bedakan gitu lah antara intern atau karyawan tetap. Jadi kerjaan kita nggak cuma ngebantu, misalnya karena aku juga dapat dari cerita gitu ya dari beberapa company lain yang cuma minta tolong narikin data, ya semacamnya lah. Cuma di sini kita benar-benar dilibatkan gitu dalam project-project nyatanya Freeport gitu dalam proses bisnisnya. Memang di awal pastinya kita juga penyesuaian dulu ya karena kan ada banyak tools yang aku nggak tahu yang belum pernah dipakai karena memang enterprise tools gitu. Jadi memang harus jam terbang yang bermain untuk bisa terbiasa gitu. Jadi memang di awal ya cukup berat ya culture shocknya karena bener-bener kayak kosong aja ini apa ini toolsnya apa gimana. Cuma ya gitu kita di sini di awal juga di apa ya di assign atau dibimbing ya istilahnya dibimbing sama mentor jadi kita ada mentor-mentor nah di sini kita bisa tanya-tanya kalau bingung sama tas yang dikerjain nggak ngerti itu kita bisa tanya jadi kita dari awal dibimbing nah mungkin agak mundur sedikit sebelum masuk magang itu kalau di Freeport kita ada yang namanya bootcamp nah jadi Oh, oke. bootcamp ini itu memang diadain oleh intern yang sekarang juga gitu. Jadi untuk istilahnya untuk mempersiapkan intern baru untuk menggantikan mereka gitu. Jadi kita ada bootcamp dulu. Setelah itu nanti akan ada sesi handover. Jadi kita intern baru akan melanjutkan pekerjaan intern yang lama gitu sih. Jadi ya gitu. Jadi kita bisa nggak cuma kenal intern sesama BI, misalnya aku sesama teman intern BI, tapi juga untuk posisi-posisi yang lain tuh kita juga bisa saling kenal semua gitu sih. Untuk culture shocknya, hmm, menarik ya. Kalau buat aku apa ya, mungkin nggak terbiasa sama lingkungannya kali ya, yang harus. Jadi ya di sini tuh kita bekerja 8 to 5, Senin sampai Jumat gitu sih. Jadi kita berdedikasi dan kerjanya itu full work from home ya. Oh, aku belum spill tadi ya. Kalau di sini kerjanya work from home. Oh, Jadi work mungkin from home. awal-awal agak berat aja ya. Cuma makin ke sini udah makin terbiasa sama kerjaannya, terbiasa sama lingkungannya, sama tools-toolsnya segala macem. Jadi ya makin lama makin terbiasa lah gitu. Yang penting ya mau explore aja lah gitu. Oke, oke. Oh, aku baru tahu juga sih kalau yang di Freeport itu work from home. Iya, betul sekali kita work from home Oke. full. Oke, oke. Kalau tadi udah di-spill ya job desk sebagai business intelligence analyst itu apa? Mungkin bisa di-elaborate lagi, Kak, mungkin dari project-project yang udah pernah dikerjakan sebelumnya. Oh oke, mungkin dari project yang udah pernah aku kerjain, aku itu pernah terlibat di project. eh, oh iya, aku belum spill mungkin. Jadi aku itu masuk ke divisi GNA atau General and Administration. Jadi aku lebih terlibat ke dalam project-project berupa aplikasi-aplikasi yang digunakan Freeport atau HR gitu. Jadi ada beberapa divisi. Jadi untuk BI itu ada GNA, kemudian ada UWOMS. UWOMS itu Underground Operational Management System. Jadi yang terlibat di project-project operasional yang di job site sana, yang ngurusin data-data project-project yang ada di Grasberg misalnya, pokoknya yang ada di job site, dan juga ada dari tim support, divisi support gitu. Nah, aku di GNA. Kalau project yang pernah aku handle sendiri, aku itu terlibat aku pernah membuat dashboard untuk aviationnya Freeport. Jadi kan pasti Freeport membutuhkan apa ya kan kita tahu kalau Freeport tuh di Papua ya base-nya operasional lah. Jadi pasti ya untuk logistik segala macam kebutuhan itu kan pasti harus eh, eh, melalui aviation gitu ya, melalui Airfast airline. Jadi aku bikin dashboard untuk aviation. Kemudian aku juga pernah terlibat di project
rekrutmen, aplikasi rekrutmen Freeport, kemudian juga aplikasi untuk swipe card. Jadi kan di sana itu ada kompleksnya tersendiri ya, Freeport. Jadi di sana ada dining hall-nya, ada mess-nya untuk para karyawan, dan itu harus ada nge-swipe kartu. Kayak misalnya kalau di Binus masuk LKC gitu. Jadi Oh, untuk iya, jadi untuk nge-track gitu. Nah, di situ ada aplikasinya juga. Nah, itu situ aku juga support dari sisi datanya gitu, dari sisi database gitu. Terus mungkin apa lagi ya? Mungkin yang saat ini sedang berjalan itu aku juga ada bantu develop dashboard untuk HR, report-report untuk HR, kemudian untuk aplikasi budgeting juga namanya OneStream, itu juga aku support dari sisi datanya. Mungkin ya gambarannya kurang lebih gitu sih. Pasti bermain dengan data sih, dengan query gitu sih, dengan berarti database. berarti kepakai banget ya yang udah dipelajari di BINUS. Contohnya kayak yang database-database di SQL gitu, mungkin. Iya, jadi basicnya tuh pasti kepake banget sih. Hmm. Yang pernah kita pelajari di kuliah pasti akan menjadi basic di kerjaan. Memang tools-toolsnya itu banyak ya, macam-macam. Tapi rata-rata ya toolsnya itu makanya SQL juga sih gitu. Oke, oke. Mungkin yang udah obvious banget, yang pasti dipakai dari yang kita pelajari di kuliah itu SQL ya. Mungkin selain SQL ada nggak yang kepakai banget pas masa kerja ini? eh yang paling kepake pastinya basic di query language-nya ya, di SQL. Terus kalau dari aku sih di kuliah itu kan pernah belajar visualization ya. Cuma kalau di kuliah itu pakainya Tableau. Tapi aku pernah ambil online course untuk pakai Power BI, itu visualization tool juga. Nah, kebetulan yang dipakai di Freeport ini juga Power BI. Jadi selain SQL, pas aku masuk aku juga udah ada basic untuk pakai Power BI gitu sih. Oh, oke, Nah, oke. untuk tools yang lain itu ya kayak aku bilang enterprise tools. Jadi memang ya nggak bisa dipakai kalau tidak bekerja. Jadi Oke, memang harus oke. coba bekerja untuk tahu Mm-mm. gitu sih. Udah lumayan banyak toolsnya. Rata-rata tools dari SAP sih. Ah, I see. Mm-mm. Berarti banyak ya sekarang ilmu yang udah didapat berarti. Wah iya udah lumayan banyak banget sih harusnya. Oke, oke. Oke. Nah, udah nih bahas selama di Freeport. Nah, kan udah 9 bulan ya, sisa 3 bulan, benar? Tuh. Iya. Nah, mungkin aku mau nanya nih, ke depannya kamu Fit udah punya plan untuk karirnya nggak? Atau goals kamu Fit 5 tahun ke depan gitu? Oh oke. Kalau buat aku sih, kalau 5 tahun ke depan ya, aku tipenya lebih ke yang jalanin dulu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin Tapi kepanjangan. kalau Oh, iya, kalau bayangannya mungkin aku sih niatnya setelah nanti lulus pengen lanjut kerja beberapa tahun, explore lebih banyak lagi di ya terkait bidang sistem informasi, mau itu bisnis intelligence atau mungkin nanti aku ada kesempatan untuk coba bisnis analis yang masih satu rumpun lah ya gitu. Jadi aku pengen pahamin juga gitu dari sisi kan kalau BI itu cukup teknikal ya, mungkin nanti aku bisa explore juga ke bisnis analisnya gitu. Jadi rencananya mungkin 3 tahun 4 tahun gitu aku mau coba explore. Setelahnya mungkin kalau ada kesempatan aku mau coba lanjut S2 juga sih gitu. oh, oke. Udah ada Sama cari-cari sampingan lah. oke, oke. Udah ada kepikiran di S2 di BINUS juga kah? Atau gimana? Wah, untuk itu belum kepikiran sih ya, masih Oh, oke. ngawang-ngawang aja. Hmm. Oke, berarti plans ke depannya udah ada ya. Itu udah mantap banget sih, udah ada plans ke depan. Tapi mungkin nggak 5 tahun ke depan ya, karena orangnya go with the flow. Kayaknya setiap tahun bisa berubah tuh plannya. Jangankan setiap tahun ya, mungkin bulan depan udah berubah gitu. Bisa jadi Oke. sih. Ada Mungkin yang tahu. dari aku mungkin itu aja sih sebenarnya. Mungkin ada kata-kata tambahan yang ingin disampaikan sebagai penutup dari kamu Fit untuk penonton channel Sis Binus. Kata-kata tambahannya, mungkin kalau dari aku apa ya? Mungkin sedikit motivasi aja kali ya kata-katanya. Wis. Kalau dari aku pernah baca satu quote mungkin. Si quote-nya itu, don't you ever try to give up and don't you ever give up to try gitu. Jadi pokoknya jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Karena kalau
Karena kita nggak akan pernah tahu ada di percobaan berapa kita akan berhasil. Tapi kalau kita nyerah, ya udah semuanya selesai gitu, it's over gitu sih. Oke, mungkin itu aja. Ada tambahan lagi atau cukup? Dari aku udah cukup sih. Oke. Mungkin good luck buat di Nusian 25, 26 dan seterusnya. Oh Gitu. iya, bentar lagi udah mau internship ya mereka. Udah pada cari sih Oh, itu sebenarnya. betul. Mungkin dari aku itu aja sih. Mungkin aku mau izin mengucapkan sepatah pantun juga untuk penutup ini, untuk terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Mungkin aku mulai ya. Tanah luas tidak ada tuanya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Oke, mungkin sekian aja. Jangan lupa like dan subscribe guys. Thank you.